Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi dalam perkuliahan terakhir Sistem Informasi Manajemen Digital bertemakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Global. Nah, terdapat empat seksi ya yang akan kita materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pertumbuhan sistem informasi internasional, mengelola sistem informasi internasional, mengelola sistem global, dan isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan pertama, mungkin ada baiknya saya akan mulai dengan latar belakangnya dulu ya. Latar belakang mengapa sistem informasi manajemen global ini diperlukan. Nah, jadi pada perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tatanan dunia baru dalam ekonomi ya, ini akan berpengaruh terhadap banyaknya perusahaan nasional atau industri nasional atau perekonomian nasional ya. Ini akan flourish, mereka akan berkembang dan tahap selanjutnya mereka akan mencoba masuk ke dalam pasar global. Nah, banyak dari eh, perusahaan-perusahaan lokal nantinya ya, eh, mereka akan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya global ya, yang memiliki jaringan dan tumbuh dengan pesat, yang dari jaringan perusahaan internasional tersebut, eh, eh, jaringannya akan melintasi batas antar negara. Nah, jadi dalam pesatnya perkembangan teknologi sekarang, eh, ini akan membuat dunia ini akan menjadi borderless ya, atau tanpa batas. Jadi ini akan membuat pilihan bagi para pebisnis, terutama pebisnis yang dalam sudah perusahaannya skala korporat gitu ya. Mereka tetap bertahan atau berkembang lebih jauh lagi. Maksudnya bertahan itu adalah bertahan dalam perusahaan skala nasional saja, dengan resiko mereka akan kedatangan pesaing ya, pesaing dari luar negara mereka sendiri, karena pesaingnya itu sudah memanfaatkan teknologi informasi, atau pilihan lainnya adalah mereka berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih luas lagi, yang lebih terkoordinasi lagi, yaitu menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan nasional naik level menjadi perusahaan multinasional tentu saja dengan bantuan sistem informasi. Nah, sistem informasi manajemen global ini merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, di mana cabang tersebut secara geografis tersebar di berbagai penjuru dunia dan setiap kantor cabang akan memiliki tujuannya masing-masing. Nah, memiliki tujuan masing-masing, kebijakan masing-masing, dan mekanisme pelaksanaan bisnis tersendiri yang unik yang akan menyesuaikan tempat di mana mereka beroperasi. Nah, jadi sistem informasi manajemen global ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari jaringan perusahaan bisnis yang melintasi batas-batas negara. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, lintas pasar, lintas negara, lintas budaya. Terdiri dari perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaannya. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, eh, dan prosedur pelaksanaan bisnisnya masing-masing. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha memiliki lini bisnis atau usaha di banyak negara ya. Jadi perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor atau pabrik-pabrik atau eh, kantor perwakilan di banyak negara. Nah, mereka biasanya memiliki perusahaan multinasional ini biasanya akan memiliki
sebuah kantor pusat ya atau headquarters. Nah, di mana pada tempat kantor pusat tersebut mereka akan mengkoordinasi jaringan-jaringan perusahaan anak perusahaan miliknya atau unit-unit bisnisnya di negara-negara lain. Nah, perusahaan multinasional ini sangat besar dan memiliki dana yang melewati eh, banyak banyak negara gitu ya. Ya karena mereka memiliki lini bisnis atau unit di masing-masing negara yang jadi aliran dananya itu dari banyak negara. Nah, mereka dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam eh, politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar eh, bagi ini ya, seperti pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar yang mampu mempengaruhi negara dan juga sumber finansial yang mungkin sangat cukup untuk membangun relasi pada sebuah masyarakat di sebuah negara atau bahkan melobi politik pada pemerintah sebuah negara. Nah, karena jangkauan internasionalitas dan mobilitas dari perusahaan multinasional, wilayah dalam negara dan wilayah dalam negara asing atau negaranya sendiri, perusahaan ini harus berkompetisi agar agar dapat menempatkan fasilitas-fasilitas mereka gitu ya, eh, yang menguntungkan di sebuah negara, baik dalam segi pendapatan atau perolehan sumber daya alam atau aktivitas ekonomi lainnya. Nah, untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan perusahaan ini, nah ini biasanya mereka akan melakukan kerjasama ya, eh, kerjasama ekonomi gitu ya, seperti pemotongan pajak atau pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk standar kehidupan masyarakat atau standar kehidupan pekerja yang lebih baik. Nah, kita masuk pada materi yang ini sekilas ya mengenai sejarah dan latar belakang adanya sistem informasi manajemen global. Nah, lalu kita lanjutkan adalah pertumbuhan sistem informasi global atau internasional. Nah, di sini kita akan membahas arsitekturnya nih. Jadi dalam pertemuan ini mungkin eh, bagian ini merupakan intinya ya. Jadi kita akan mulai yang pada bagiannya ini alasan-alasan apa yang akan mendorong Anda untuk masuk pasar global. Lalu setelah Anda menemukan alasannya, Anda menentukan strategi corporate global perusahaan Anda. Lalu dari corporate strategi global tersebut, Anda akan menentukan struktur organisasi yang sesuai. Lalu dari organization structure ini Anda akan membuat atau merubah sistem manajemen dan proses bisnis yang agar menyesuaikan untuk organization structure-nya, dan dari perubahan sistem manajemen dan bisnis proses tersebut eh, Anda akan menggunakan sebuah platform teknologi untuk membantu agar masa transisi atau masa transisi dengan perjalanan apa ya eksekusi dari strategi bisnisnya itu akan dapat berjalan secara lebih baik lagi. Nah, di bagian ini merupakan arsitektur sistem informasi internasional ya. Terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan untuk organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Nah, strategi dasar yang perlu diikuti adalah saat membuat sebuah sistem internasional adalah Anda harus memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Business driver atau penggerak bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus Anda respon sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan ya. Dan Anda akan gunakan uh, business driver tersebut untuk mempengaruhi arah gerak perusahaan atau menentukan
eh, strategi jangka eh, s- eh, apa kondisi apa ya strategi jangka panjang perusahaan Anda. Nah, ini adalah bisnis drivernya. Nah, dibagi menjadi dua ya, faktor budaya, ada faktor budaya dan ada faktor bisnis yang spesifik. Nah, ini biasanya faktor bisnisnya faktor-faktor ekonomi. Kayak kita bahas faktor budaya dulu. Komunikasi global dan transportasi teknologi. Nah, oke. Nah, karena perkembangan teknologi ya, ini akan membuat the world is borderless atau dunia akan menjadi tanpa batas. Nah, inilah yang akan mendorong adanya ekspansi perusahaan-perusahaan ke daerah-daerah asing. Kenapa kok mendorong ekspansi ya? Karena batasan-batasan mungkin batasan-batasan geografi itu sudah tidak berlaku. Jadi eh, Anda kantor pusat Anda ada di Indonesia, lalu kantor cabang Anda mungkin di Australia ataupun di negara-negara asing lainnya gitu ya, seperti ya India, China, Jepang, Korea atau mungkin di Eropa, Afrika. Dengan adanya sistem eh, komunikasi dan transportasi berbasis teknologi dan di mana teknologi ini semakin berkembang. Jadi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan biaya yang cukup murah dan bisa dilakukan secara real time. Nah, jadi faktor-faktor pembatas seperti geografi eh, atau batasan jarak gitu ya, itu sudah tidak berlaku. Jadi dengan adanya teknologi ini batasan jarak sudah tidak berlaku dan sehingga perusahaan-perusahaan eh, yang memiliki cukup dana, cukup budget, mereka akan membuka kantor cabangnya di negara-negara lain. Ya mungkin dengan mengincar sumber daya seperti sumber daya alam atau sumber daya tenaga kerja atau hal lain yang akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah perkembangan budaya global. Nah, artinya dalam perkembangan budaya global ini hampir sama ya. Jadi seperti yang nomor satu, bedanya perkembangan budaya global ini akan memudahkan perusahaan-perusahaan global untuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah yang asing. Karena budaya global ini membuat budaya-budaya nasional sebuah daerah yang asing gitu ya, itu menjadi semakin terpinggirkan menjadi satu yang digunakan adalah satu budaya global yang membuat perusahaan-perusahaan asing ini dapat bergerak secara lebih bebas tanpa memikirkan aspek budaya di tempat yang asing tersebut. Nah, seperti budaya ini seperti bahasa ya, ya. Kalau bahasa di tempat yang asing ya berarti kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau dan budaya global menggunakan tulisan ya, itu menggunakan huruf alfabet. Nah, meskipun ada jenis-jenis tulisan yang lain ya, ya seperti tulisan Korea, Jepang, China, itu kan memiliki huruf yang berbeda, tulisan atau bentuk huruf yang berbeda. Tetapi dalam budaya global yang akan digunakan itu ya ada alfabet, huruf A, B, C, D itu ya. Nah, lalu yang nomor tiga, munculnya norma sosial global. Nah, ini berhubungan dengan nomor dua ya. Berhubungan dengan nomor dua. Jadi dengan adanya perkembangan budaya global, nah ini akan menyebabkan adanya berkembangnya pula norma sosial. Jadi norma sosial ini ya kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang dianggap wajar untuk dilakukan pada sebuah tempat, sebuah daerah atau sebuah negara. Pak, tapi bagaimana kalau norma sosial dari global ini bertentangan dengan norma sosial di negara yang eh,
negara asing tersebut, misalnya seperti di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas Muslim ya, berarti kalau ada menggunakan pakaian kan biasanya tertutup ya, tetapi kalau misalnya ada menggunakan pakaian sedikit terbuka ya di tempat yang umum, nah itu kan menjadi masalah. Nah, tetapi dengan seiring munculnya norma sosial global tersebut, hal-hal yang biasanya dianggap tabu itu akan menjadi lebih ditolerir. Ya, itu memang bukan hal yang ya ada positif dan negatifnya ya untuk norma sosial global ini. Nah, tetapi dalam lingkup bisnis munculnya norma sosial global ini akan menguntungkan bagi perusahaan multinasional. Nah, lalu yang keempat ini adalah stabilitas politik. Stabilitas politik ya, nah biasanya perusahaan multinasional mereka ingin berinvestasi dalam sebuah negara, tentu saja akan ini ya apa akan memilih negara dengan stabilitas politik yang tinggi. Ya kenapa ya? Karena eh, kalau mereka berinvestasi sementara negara yang diinvestasi ini stabilitas politiknya rendah ya ini takutnya nanti investasi mereka itu nggak balik gitu ya. Jadi dan perkembangan dan apa ya dan perusahaan multinasional, nah ini terkadang ini juga memiliki apa ya, memiliki eh, power untuk membuat stabilitas atau destabilitas politik dalam sebuah negara. Nah, jadi perusahaan multinasional ini kan memiliki jaringan ya, uang dan jaringan. Jadi secara tidak langsung perusahaan multinasional ini jika datang ke sebuah negara, nah itu dapat membantu bisa bisa membuat negara negara yang mereka tuju ini memiliki stabilitas politik yang lebih stabil atau yang sebaliknya. Loh Pak, kenapa kok perusahaan multinasional ini dapat membantu stabilitas politik? Ya karena mereka punya uang dan jaringan. Artinya kalau sebuah perusahaan multinasional invest dalam sebuah negara, mereka akan satu, mereka akan membawa eh, apa ya peluang kerja. Dan mereka akan membawa perkembangan teknologi yang memadai. Yang ketiga, nah, mereka akan membantu meningkatkan taraf hidup eh, masyarakat di negara tersebut. Ya dengan pengadaan tenaga kerja atau program-program CSR gitu ya mungkin ya. Eh, yang nah dan keuntungan-keuntungan lainnya dan perusahaan multinasional mungkin saja akan dapat eh, membuat stabilitas politik dalam sebuah negara ini menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi begitu pula sebaliknya ya, itu juga akan bisa perusahaan multinasional ini juga akan bisa membuat keadaan politik menjadi lebih tidak stabil. Ya, tergantung dari ininya sih, deal antara pemerintah dengan perusahaan multinasionalnya. Nah, biasanya dealnya kalau kalau murni motifnya itu ekonomi, ya biasanya akan membuat politik menjadi lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Ya karena eh, yang jelas mereka perusahaan multinasional datang ke sebuah negara, ya mereka akan membawa teknologi, membawa tenaga kerja, sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara tersebut. Nah, tetapi jika ada motif lain, nah ini yang bahaya. Nah, lalu yang kelima adalah dasar pengetahuan global. Ya, dasar pengetahuan global ya ini ya apa menyambung dari nomor 4 tadi. Jadi biasanya perusahaan multinasional datang ke sebuah negara, mereka akan membawa teknologi dari negara tempat asal negaranya ke negara eh,
negara targetnya, negara asing. Nah, jadi sewaktu perusahaan multinasional datang, percepatan perkembangan teknologi di negara asing ya, negara asing tersebut di mana eh, po- di mana perusahaan multinasional ini berada, nah itu biasanya akan berkembang secara lebih cepat lagi. Nah, itu dasar pengetahuan global. Mereka perusahaan multinasional bukan hanya sekedar memberikan pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, tetapi juga akan membantu meningkatkan pendidikan eh, pen- lewat teknologi yang mereka bawa dari negara asalnya. Jadi di dalam negara asing tersebut ya akan muncul tenaga-tenaga ahli yang akan mampu mengoperasikan teknologi yang belum pernah ada di negara mereka sebelumnya. Nah, yang kedua faktor bisnis yang spesifik ya, yang tabel sebelahnya ini. Nah, jadi alasan penggeraknya kenapa perusahaan multinasional ini membuka cabang di negara lain, salah satunya ini adalah pasar global. Nah, karena saking besarnya skala bisnis mereka ya, biasanya perusahaan multinasional ini tidak cukup hanya beroperasi pada satu dua negara saja. Nah, tetapi mereka untuk mendapatkan mungkin teknologi yang lebih canggih, sumber daya manusia yang lebih terdidik, sumber daya alam yang lebih murah harganya, yang mereka akan membangun atau mereka akan membangun kantor cabangnya di berbagai negara. Nah, sehingga ini akan menciptakan apa ya, pasar global ini nanti akan menciptakan jaringan-jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional tersebut untuk berkembang secara lebih besar, lebih jauh lagi. Nah, lalu produksi dan operasi global. Nah, ini produksi dan operasi global ini biasanya akan tujuan dari perusahaan multinasional ini adalah untuk tenaga kerja dan sumber daya alam ya. Nah, sehingga mereka dapat melakukan produksi dan operasi global dengan biaya yang lebih murah atau lebih efektif. Koordinasi global. Nah, ini tadi koordinasi global ini artinya mereka dapat berkoordinasi, berkolaborasi mungkin atau berkomunikasi di tempat yang terpisah ratusan kilometer jaraknya gitu ya, tanpa masalah karena perkembangan teknologi tadi. Karena perkembangan teknologi tersebut akan berimpak pada eh, penggunaan teknologi komunikasi sehingga komunikasi meskipun dipisahkan jaraknya ratusan kilometer nggak masalah. Lalu perolehan tenaga kerja global dan skala ekonomi global. Ya, skala ekonomi global ini berhubungan dengan margin keuntungan ya. Kalau eh, skala ekonomi ini terutama dengan kaitannya itu dengan nilai tukar mata uang ya. Nah, jadi seperti kalau perusahaan Amerika gitu ya kan nilai dolar itu kan sangat kuat ya terhadap nilai dolar Amerika ya. Ini kan sangat kuat dengan nilai tukar rupiah Indonesia. Nah, jadi perusahaan yang ada di Amerika mereka akan membuka kantor cabang di Indonesia ya karena dengan alasan keuntungan tadi, skala ekonomi tadi. Oke, nah ini tantangan bisnisnya nih. Yang pertama adalah adanya partikularisme budaya. Nah, partikularisme budaya ini lalu adanya partikularisme budaya, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik, menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama, dan menolak dimasuknya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Nah, jadi partikularisme budaya tadi ini adalah gesekan antara budaya global dengan budaya nasional gitu ya. Jadi biasanya terdapat resistansi dari negara asing yang ingin dimasuki sama perusahaan multinasional. Ditakutkan
dengan adanya sisi negatifnya ya. Tadi kalau sisi positifnya kan tadi dapat membuka tenaga kerja, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dapat meningkatkan perkembangan teknologi di negara asing. Tetapi dalam sisi negatifnya ya ini akan terjadi gesekan budaya global dan yang dibawa oleh perusahaan multinasional dan budaya lokal yang dipertahankan oleh masyarakat setempat. Nah, kalau budayanya nggak berbeda jauh, gitu ya, mungkin nggak ada resistan. Tetapi jika budayanya itu berbeda jauh, ya, seperti tadi yang saya contohkan di Indonesia, masyarakatnya mayoritas Muslim, biasa kalau Muslim ini kan dalam pakaian kan terjaga ya, tertutup ya, terutama di depan umum. Kalau misalnya ada pakaian yang terbuka lalu di depan umum kan dirasakan tidak pantas. Tetapi mungkin saja budaya dengan pakaian terbuka tersebut itu sudah biasa dilakukan dalam budaya global. Nah, artinya kalau cara budaya global tersebut tetap dibiarkan gitu ya, ini takutnya nanti akan menggeser atau menghapus budaya lokal atau budaya nasional tempat eh, perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Nah, lalu solusinya gimana, Pak? Ya, artinya perusahaan multinasional ini harus beradaptasi. Mereka tidak boleh memaksakan budaya untuk diterima oleh masyarakat setempat ya. Mereka tidak bisa memaksakan budaya global mereka untuk masuk dan diterapkan pada negara asing tersebut. Justru perusahaan multinasionalnya inilah yang harus beradaptasi dengan budaya setempat agar mereka dapat lebih diterima. Nah, tapi ada kalanya adaptasi tersebut membutuhkan waktu ya. Artinya perbedaan-perbedaan budaya, cara kerja, lalu mekanisme pengambilan keputusan itu membutuhkan waktu untuk apa ya untuk penyesuaian atau adaptasinya. Karena eh, budaya budaya ini dalam eh, terutama budaya yang bertolak ini ya, budaya yang bertolak belakang antara budaya budaya yang ada pada perusahaan multinasional dengan budaya lokalnya ya ini membutuhkan banyak biaya atau banyak waktu gitu ya untuk menyesuaikannya. Nah, lalu yang kedua ini adalah aliran dan lintas batas atau transborder data flow. Nah, aliran dan lintas batas ini biasanya setiap negara ini punya peraturannya masing-masing. Entah itu pertukaran informasi atau aliran keuangan gitu ya mungkin ya. Eh, atau perpindahan teknologi, transfer teknologi. Nah, itu setiap negara memiliki perundang-undangannya masing-masing. Nah, undang-undang tersebut bisa saja akan menyulitkan bagi perusahaan multinasional untuk dapat bekerja, untuk dapat masuk kepada perusahaan asing, negara asing tersebut. Nah, lalu solusinya gimana, Pak? Ya, dengan deal dengan pemerintah. eh Tadi kan sudah disebutkan bahwa perusahaan multinasional ini dapat melakukan deal dengan pemerintah ya. Salah satunya mungkin potongan pajak ataupun deal-deal lain yang berhubungan dengan transborder data flow ini. Nah, tadi ya, kalau dalam tantangan dan hambatan dalam bisnis global, kalau secara global, nah di sini ada partikularisme budaya, ada ekspektasi sosial, ada undang-undang politik. Nah, tapi secara khusus ini maksudnya secara teknis ya. Jadi yang pertama ini standar pertukaran data elektronik atau EDI atau email atau standar telekomunikasi. Nah, pertukaran data elektronik ini terutama akan terjadi jika terjadi gap yang sangat lebar mengenai
teknologi yang digunakan. Nah, jadi kalau teknologi antara negara asing dengan perusahaan multinasional itu berbeda dengan jauh ya, ya mungkin berbeda jauh itu kalau misalnya perusahaan asingnya ini sudah menggunakan Windows, ya contohlah menggunakan Windows yang terbaru itu Windows berapa? Windows 12 ya, atau ya misal Windows 12. Tetapi negara asingnya ini masih menggunakan Windows XP misalnya. Nah, di sana kan meskipun sama-sama Windows ya, sistem operasi komputernya sama-sama Windows, nah tetapi kan ada perbedaan versi yang sangat jauh di sana. Sehingga dapat menghambat atau menimbulkan masalah dalam pertukaran data elektronik atau untuk menentukan standar telekomunikasinya. Nah, lalu yang keduanya adalah keandalan atau jaringan telepon yang tidak dapat diandalkan. Nah, jadi keandalan ini berhubungan dengan infrastruktur telekomunikasinya ya, di mana mungkin jaringan internet tidak dapat masuk ke dalam sebuah negara atau sebuah daerah ya karena ketiadaan infrastrukturnya. Nah, biasanya untuk mempengaruhi aspek keandalan ini ya biasanya perusahaan multinasional ini melakukan deal dengan pemerintah. Mungkin perusahaan multinasionalnya ini akan membangun infrastruktur di daerah tersebut, tapi dengan perjanjian mungkin perjanjiannya ya mungkin bisa bebas pajak atau bebas beroperasi dalam berapa tahun gitu ya. Atau negara tersebut memberikan hak untuk memperoleh sumber daya alam secara dengan harga yang ditentukan gitu. Oke, eh ntar saya ngambil minum dulu guys. Seri. Nah, lalu yang ketiga ini adalah kecepatan. Jadi kecepatan perpindahan data yang berbeda, banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Langkahnya, oke, atau oh, ini ya, apa? Yang ketiga ini kecepatan. Nah, jadi ini juga pengaruhnya terhadap ini ya, apa? Penggunaan teknologi ya. Jadi kecepatan perpindahan data nah ini biasanya menggunakan jaringan teknologi dan internet gitu ya. Nah, jika internetnya tidak dapat mengalir secara lancar atau teknologinya tidak dapat berbeda versinya terlalu jauh, ya ini juga akan atau terdapat batasan undang-undang ya untuk mempengaruhi kecepatan perpindahan data di dalam negara asing tersebut. Nah, ini juga akan eh, menjadi hambatan dalam pembuatan sistem bisnis global. Nah, yang keempatnya ada personil. Langkahnya konsultan yang memiliki keahliannya artinya berhubungan dengan sumber daya manusia gitu ya. Jadi dalam negara asing yang ingin disasar oleh perusahaan multinasional itu tidak tenaga kerjanya itu tidak apa ya kurang sesuai atau kurang memenuhi standar apa ya standar pekerjaan di perusahaan multinasional tersebut. Nah, jadi gini, perusahaan multinasional yang ingin masuk ke dalam sebuah negara asing biasanya akan membuat deal dengan pemerintah. Salah satunya adalah menggunakan tenaga kerja asli sana untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, tetapi mungkin karena keterbatasan kemampuan ya atau lemahnya sistem pendidikan di negara tersebut, sehingga eh, posisi-posisi yang di perusahaan tersebut tidak menemukan sumber daya yang sesuai gitu ya sumber daya yang sesuai untuk ditempatkan dalam posisi manajerial.
Nah, jadinya ya mungkin direkrut mungkin untuk dijadikan ya tenaga kerja ini ya low management tadi. Nah, lalu bagaimana mengelola sistem informasi internasional? Nah, jadi di sini mengelola sistem informasi internasional ini tergantung dari ininya ya apa dari strateginya. Anda menggunakan strategi apa gitu ya? Nah, di sini ada 4 strategi. Ada strategi eksportir domestik, ada strategi multinasional, ada strategi lintas negara, dan ada strategi pewaralaba. Strategi ekspor domestik, nah ini dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan. Lalu strategi multinasional ini memusatkan manajemen keuangan atau pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Strategi ketiga adalah pewaralaba, yaitu gabungan dari hal baru ya, dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kali di negara asal, tetapi untuk alasan khusus, produk tertentu harus disesuaikan dengan personil di luar negeri. Dan yang keempat, strategi lintas negara, yaitu tata kelola perusahaannya mirip dengan struktur federal yang terdapat inti manajemen pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan dan tersebar kekuatannya dan daya keuangannya pada seluruh divisi globalnya. Oke, kita azan dulu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi eh ini merupakan 4 strategi global dalam organisasi bisnis. Nah, perbedaannya yang paling mencolok ya, itu merupakan eh, kendali atau kekuasaan atau otonomi ya gitu ya. Eh, Seberapa besar kekuasaan atau otonomi diberikan kepada kantor cabang. Nah, jadi semakin apa ya, semakin terdesentralisasi, maka powernya kantor cabang untuk mengatur keuangan, mengatur strategi pemasaran ini akan semakin besar. Nah, sementara semakin tersentralisasi, maka peranan kantor pusat itu akan semakin dominan gitu ya. Nah, jadi kalau diurutkan ya, mana yang paling dominan? Yang paling dominan kantor pusatnya eh, atau yang paling sentralistis gitu ya. Yang paling sentralistis ini yang ekspor domestik. Lalu yang kedua ini adalah derajatnya ya. Derajatnya yang kedua yang paling dominan ini adalah strategi pewaralaba. Yang ketiga ini adalah strategi multinasional. Nah, yang paling terdesentralisasi ini adalah yang nomor 4 ini adalah strategi lintas negara. Nah, contohnya gimana, Pak? Oke, strategi eksportir domestik. Nah, ini dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan. Contohnya apa? Telkom Indonesia misalnya. Nah, Telkom itu punya kantor cabang di Australia, di Jepang, di Korea, lalu di beberapa negara di Asia Tenggara gitu ya. Nah, tetapi kebijakan-kebijakan eh, lalu strategi baik jangka pendek dalam jangka panjang, semuanya diatur pada kantor pusatnya yang ada di Indonesia. Jadi negara kantor-kantor cabangnya, nah itu hanya menerima tanpa dapat melakukan improvisasi gitu ya, improvisasi strategi. Diberikan strategi A, ya ini strategi A yang dijalankan. Nah, jadi diberikan produk A, ya produk A ini yang dipasarkan. Nah, jadi kantor cabang hanya terima jadi maksudnya segala instruksi, segala kebijakan, segala peraturan itu berasal 100% dari pusat dan kantor cabang hanya menjalankannya sesuai dengan instruksi.
Nah, lalu yang kedua, dari derajat sentralistik ini adalah pewaralaba. Nah, pewaralaba ini contohnya seperti McDonald gitu ya, atau restoran cepat saji, Kentucky Fried Chicken misalnya. Nah, di sini strategi pewaralaba ini kalau dibagi ini ya, kalau secara persentase, nah ini 80% kebijakan itu ada pada kantor pusat, sementara 20%-nya lagi hanya ada pada ada pada kantor cabang. Nah, kalau yang eksportir domestik itu 100% kekuasaannya ada pada kantor pusat atau headquarters. Sementara strategi waralaba 80% dipegang puncak, 20% dipegang kantor cabang. Nah, kantor cabang ini hanya bisa sedikit berimprovisasi. Nah, tetapi improvisasinya itu improvisasi mengenai ya strategi operasional jangka pendek, keuangan. Nah, itu bisa di kantor cabang memiliki derajat untuk mengaturnya, tetapi harus sepengetahuan dan sepersetujuan dari kantor pusat. Nah, contoh tadi dicontohkan restoran cepat saji ya. Nah, jadi ambil contoh lah McD gitu ya. Di Amerika menunya McD itu ya seperti burgers, ayam fried chicken, lalu French fries. Nah, tapi waktu restoran cepat saji tersebut masuk ke Indonesia dan Indonesia itu makanan pokok utamanya adalah beras, nasi. Kantor cabang di Indonesia itu memiliki otonomi khusus untuk apa ya, ya untuk membuat menu baru yang bersama yang di apa ya, yang dipasangkan bersama nasi. Nah, dan menu baru tersebut yang pakai nasi tersebut di Indonesia ini ya harus persetujuan dari pusat. Nah, jadi waktu Anda makan di eh, restoran cepat saji itu di Indonesia ada paket dengan nasi. Tapi kalau Anda keluar negeri, Amerika asalnya pewaralaba tersebut ya, misalnya Amerika Serikat, nasi itu nggak ada. Nah, jadi dalam strategi pewaralaba ini kantor cabang memiliki kekuatan untuk improvisasi gitu ya, dalam strategi atau kebijakan. Nah, tetapi harus sepersetujuan dengan kantor pusat karena powernya hanya kecil, mungkin hanya 10 sampai 20%. Nah, sementara derajat ketiga, nah ini sudah mulai ini ya, sudah mulai desentralisasi tapi derajatnya masih kecil. Strategi yang ketiga ini strategi multinasional. Nah, strategi multinasional ini kantor cabangnya mungkin ada dalam berbagai negara gitu ya. Kantor misal kantor pusatnya ada di Indonesia, lalu kantor cabangnya ada di berbagai benua gitu ya. Nah, derajat untuk kantor cabang dapat mengambil keputusan ini sekitar 30 sampai mungkin 30 sampai 50%. Nah, artinya kalau dengan derajat seperti itu ya strategi jangka pendek, jangka menengah atau jangka pendek itu bisa dirumuskan dalam kantor cabang. Nah, tapi masih tetap harus berkoordinasi. Nah, koordinasi dengan kantor pusat. Nah, koordinasi ini adalah derajat menunjukkan masih ada sentralisasi dari kantor pusat. Nah, jadi meskipun kantor cabang dalam strategi multinasional ini keuangan dapat diatur sendiri, strategi pemasaran dapat diatur sendiri, mungkin desain produk dapat disesuaikan sendiri, tetapi masih harus berkoordinasi dengan kantor pusat ya, karena derajat powernya hanya 50%, 50% lagi mungkin ada di kantor pusat. Nah, sementara strategi lintas negara atau transnasional, nah ini sudah desentralisasinya sangat tinggi ya, mungkin hampir 80 sampai 90% derajat otonominya. Sementara kantor pusatnya itu hanya memiliki power mungkin hanya 10%. Nah, artinya dengan derajat otonomi hampir 90%, kantor cabang dapat merumuskan strateginya tanpa harus berkoordinasi dulu dengan kantor pusat.
Strategi jangka panjang kantor yang bikin, kantor cabang yang bikin, keuangan yang mengelola kantor cabang, lalu strategi pemasaran, strategi hubungan dengan pelanggan, lalu strategi hubungan dengan pemerintah negara setempat atau dengan supplier. Nah, itu diatur sebebas-bebasnya pada kantor cabang. Nah, kantor cabang itu hanya melapor 10%-nya, 10% sisanya ya. Nah, kantor cabang nah tetap harus berkoordinasi, tapi koordinasinya itu nggak mengikat gitu ya, nggak mengikat, nggak membatasi otonomi dari kantor cabang. Nah, kantor cabang ini hanya melaporkan mungkin kondisi keuangan, ya mungkin laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan dapat keluar berapa, dapat berapa ke kantor pusatnya. Ya wajar kan kantor pusatnya kan, nanti di sana kan terdapat top manajemennya ya, top manajemennya kan harus tahu bagaimana berjalannya proses bisnis di kantor cabangnya. Nah, itu nanti akan dibuat, informasi tersebut akan dibuat sebagai strategi jangka panjang pengembangan perusahaan tersebut ke depannya. Nah, eh, nah di sini ada ini ya. Nah, di sini ada strateginya, ada 4 ya. Sementara ini ada fungsinya gitu ya. Nah, kalau eksportir domestik, nah produksinya tersentralisasi. Tersentralisasi ini artinya harus sesuai dengan pusat, keinginan, strategi yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, keuangannya tersentralisasi, penjualnya gabungan. Gabungan ini artinya eh, setiap eh, setiap penjualan yang dilakukan, nah itu harus pelaporannya harus tetap ini ya, secara rutin harus dilakukan oleh kantor cabangnya, dilaporkan ke kantor pusat. SDM tersentralisasi artinya tenaga kerja yang digunakan yaitu juga ditentukan oleh pusat dan strategik manajemennya ini juga ditentukan oleh pusat. Nah, artinya di sini kantor cabang ini hanya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ini hanya terima instruksi saja tanpa dapat melakukan improvisasi. Nah, untuk yang apa pewaralaba dulu ya. Di sini derajat yang kedua kan pewaralaba ya. Nah, di sini produksinya terkoordinasi. Terkoordinasi ini artinya eh, kantor pusat ini mempertahankan pertukaran informasi atau pertukaran informasi gitu ya dengan kantor cabang. Nah, tetapi pengambilan keputusan masih tetap ada pada puncak. Puncaknya artinya pengambilan keputusannya ada pada kantor pusatnya gitu ya. Nah, ini keuangannya masih tersentralisasi, dikuasai oleh pusat, terkoordinasi artinya harus sepengetahuan kantor pusat, SDM-nya terkoordinasi, manajemen strategiknya tersentralisasi. Nah, derajat ketiga nih multinasional, ini produksinya tersebar. Tersebar ini artinya multinasional ini memiliki banyak cabang gitu ya, dan mereka untuk yang produksi, kantor cabangnya ini memiliki apa ya, memiliki otonomi untuk menyesuaikan produknya sesuai dengan selera pasar sekitar tanpa harus berkoordinasi. Yang penting produksi sama penjualannya ya ini produksi gabung ini ya. Pokoknya eh, pokoknya untung menghasilkan profit. Improvisasinya dalam produksi dan penjualan yang penting menghasilkan profit. Nah, itu sudah cukup. Nah, sementara keuangan nah ini masih tersentralisasi, SDM tersentralisasi, dan manajemen strategik tersentralisasi. Nah, artinya peran dari kantor pusat ini masih sangat besar pada perusahaan multinasional. Nah, sementara yang lintas negara atau transnasional, nah di sini terkoordinasi ini artinya setiap pengambilan keputusan gitu ya, mungkin dapat dilakukan pada kantor cabang. Nah, mungkin terkoordinasi di sini ya tetap harus dikoordinasikan. Nah, tetapi eh,
keputusan akhirnya itu tetap tetap dapat diambil oleh kantor cabang karena tingkat otonominya atau desentralisasinya itu tinggi. Nah, tapi harus tetap terkoordinasi karena untuk ini ya, untuk keep in line dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, lalu, nah ini konfigurasi sistem. Nah, ini artinya kalau kita bicara konfigurasi sistem, ini sudah masuk ke desain sistem informasi ya. Nah, kita lihat eksportir domestik, yang ini tersentralisasi. Oh, oke. Eksportir domestik ini bisa dibangun secara tersentralisasi, nah tapi juga eh, bisa dibangun pula dengan desentralisasi. Desentralisasi, tapi dalam eksportir domestik ini ya, pembangunan sistem informasi di kantor cabang itu hanya sebagai ini saja apa eh, untuk komunikasi satu arah. Satu arah ini artinya top down ya dari kantor pusat ke kantor cabang. Jadi hanya untuk receiver atau penerima informasi saja. Nah, dan pelaporan-pelaporan, fungsi pelaporan, fungsi pencatatan, nah itu juga bisa dilakukan di kantor pusat, sorry, di kantor cabang untuk dilaporkan di kantor pusat melalui sistem informasi. Nah, sementara yang pewaralaba, nah ini terduplikasi, Anda bisa membangun sistemnya secara terdesentralisasi atau terduplikasi ya. Duplikasi ini artinya eh, kantor cabang dan kantor pusat itu memiliki perangkat yang sama yang memungkinkan untuk komunikasi secara dua arah. Kenapa? Ya karena meskipun seperti dijelaskan tadi, pewaralaba hanya memiliki derajat otonomi yang kecil ya pada kantor cabangnya, tetapi derajat yang kecil tersebut kan juga artinya kantor cabang ini memiliki otonomi. Dari kasusnya dalam tadi McD dia contohnya ya, di Indonesia dapat improvisasi menunya dengan menggunakan nasi atau makanan pokok di Indonesia. Nah, artinya komunikasi secara dua arah antara kantor pusat dan kantor cabang atau kantor cabang kantor pusat harus terjalin. Nah, karena itu dalam konfigurasi sistemnya sebisa mungkin dibangun eh, sistem komputer atau sistem jaringan komunikasi atau jaringan sistem informasinya dibangun dengan perangkat yang seimbang. Seimbang itu artinya ya setara gitu ya untuk yang memungkinkan komunikasi secara dua arah. Nah, sementara yang multinasional, nah ini tadi apa ya multinasional yang ketiga ya. Nah, terdesentralisasi dan mengarah kepada jaringan. Nah, jaringan ini bukan hanya menggunakan bukan hanya hanya terduplikasi saja. Nah, tetapi jaringan ini memungkinkan fungsi-fungsi yang dapat eh, yang dapat di-upgrade gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau dengan atau untuk menghadapi hambatan-hambatan hambatan-hambatan komunikasi atau hambatan-hambatan sistem informasi yang ada pada negara asal gitu ya. Nah, dan lintas negara ini berfokus kepada jaringan saja konfigurasi sistemnya. Nah, artinya dibuat secara setara, memungkinkan komunikasi secara dua arah dan memungkinkan untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang ada di sekitar gitu ya, mengikuti teknologi yang ada di sekitar negara tersebut, nah agar untuk apa ya, melancarkan komunikasi yang akan terjalin dengan kantor puncak ataupun sorry kantor pusat atau dengan kantor cabang. Nah, dalam menata ulang proses bisnis, fungsi pemasaran harus ditempatkan di tempat yang menghasilkan kinerja terbaik.
lalu mengoperasikan unit-unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Unit sistem regional harus menangani dan mengkomunikasikan dan mengembangkan sistem yang melintasi batas negara dalam kawasan geografis yang sama. Mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Nah, kantor pusat dunia ini maksudnya kantor pusat ini ya, kayaknya salah ketik. Kantor pusat perusahaannya. Dan di kantor pusat tersebut yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasionalnya adalah Chief Information Officer atau CEO. Nah, jadi inti dari menata ulang proses bisnis, nah ini adalah eh, dengan memanfaatkan platform yang tersedia, begini ya, eh, masing-masing kantor cabang yang tersebar atau kantor pusat masing-masing mem- memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan derajat otonominya masing-masing sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam strategi tersebut. Artinya, jika strategi tersebut sentralistik, maka keputusan kantor pusat itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, lalu sesuai dengan mungkin pewaralaba, pe, pewaralaba, susah banget ngomongnya. Pewaralaba, nah ini mungkin karena eh, sentralisasinya masih tinggi, nah tetapi memungkinkan improvisasi atau kolaborasi atau koordinasi ya dengan antara kantor cabang atau dengan kantor pusat. Sementara yang multinasional, nah ini sudah mulai eh, kantor cabangnya itu sudah memiliki derajat otonom yang tinggi, tetapi terbatas pada proses produksi dan penjualan atau sellingnya saja. Sementara fungsi keuangan, SDM atau manajemen strategiknya itu masih dikendalikan sama pusat. Nah, sementara yang transnasional, lintas negara, nah ini kantor pusat memiliki peranan kecil karena seluruh kegiatan yang sifatnya strategik, produksi, keuangan, penjualan, SDM, nah, itu di handle sama kantor cabangnya secara mandiri, secara otonomi. Kebalikannya, ya untuk yang lintas negara ya kantor pusatnya itu hanya terima jadi. Jadi yang menentukan adalah kantor cabangnya untuk yang lintas negara. Nah, artinya dalam menata ulang proses bisnis, eh, tugas pokok dan fungsi dari apa ya dari kantor pusat dan kantor cabang ya kan tercermin dari derajat ini ya derajat pembagian derajat otonominya ya. Nah, sistem informasi harus yang Anda rancang untuk sistem informasi global ya ini harus sesuai dengan strategi bisnis perusahaan yang dipilih. Nah, mana yang memungkinkan komunikasi dua arah, mana yang hanya memungkinkan komunikasi satu arah saja, mana yang perlu diupgrade sehingga dapat tetap up to date dengan keadaan pasar di negara asing, sehingga membangun jaringan jaringan bisnis yang lebih baik. Nah, itu harus Anda apa ya, sebuat atau Anda susun secara sedetail mungkin dalam pembuatan sistem informasi, rancangan pembuatan sistem informasi globalnya. Nah, nah ini adalah mengelola sistem global ya. Di sini ada tantangan manajemen. Nah, dalam mengembangkan sistem global ya, jadi satu adalah menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. Nah, lalu mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Nah, semakin tinggi derajat
otonominya. Nah, maka kelima tantangan ini akan semakin tinggi pula. Tapi jika eh, semakin rendah otonomi dari kantor cabangnya dan sistemnya menggunakan sentralisasi di mana kantor pusat menguasai seluruh aspek strategik dalam organisasi, dalam proses bisnis organisasi, ya maka tantangannya mungkin akan semakin ringan atau bisa nggak ini ya semakin ringan eh, untuk di untuk dipecahkan. Tapi derajat sentralisasi yang semakin tinggi, nah ini akan semakin rumit. Nah, contohnya saja ini, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Nah, eh, waktu Anda ingin mengembangkan sistem informasi, Anda juga harus ngecek misalnya di negara asal gitu ya. Di negara asal terdapat peraturan atau perundang-undangan mengenai penggunaan penggunaan teknologi informasi atau tidak. Terdapat pembatasan mengenai arus informasi atau tidak. Nah, kalau semakin rumit pengaturan mengenai persebaran arus informasi atau penggunaan teknologi informasi di sebuah negara asing, ya itu juga akan menyulitkan bagi perusahaan nasional untuk mengembangkan sistem informasi mereka di negara tersebut. Nah, jadi kalau negaranya ya contoh seperti apa yang sulit ya, karena mungkin Korea Utara gitu ya, di mana semuanya diatur pemerintah, Anda memiliki kantor cabang di sana dan Anda ingin memaksakan sistem yang Anda buat untuk berlaku juga di perusahaan cabang Anda di sana ya kan nggak bisa karena segala aspek eh, eh, ekonomi di sana itu diatur sama pemerintahnya. Artinya Anda yang harus tunduk pada pemerintah di sana di Korea Utara. Jadi kalau Anda mau mengembangkan ya nggak bisa ya karena jadi kalau Anda menggunakan strategi transnasional atau multinasional di sana, di mana derajat otonomi kantor cabangnya tinggi ya itu mungkin tidak memungkinkan gitu ya. Ya karena eh, untuk dapat dapat melakukan komunikasi dua arah, persebaran informasi dua arah dari atas ke bawah atau bawah ke atas, maka membutuhkan kehandalan sistem. Kehandalan sistem artinya memiliki perangkat yang dengan spek yang sama dengan spesifikasi yang sama gitu ya. Nah, kalau terdapat perbedaan spesifikasi karena adanya peraturan pemerintah yang menghambat penggunaan teknologi ya, ya berarti eh, derajat otonomi kantor cabang tersebut ya tidak bisa tercapai karena terhambat oleh peraturan pemerintah pada negara asing tersebut. Nah, jadi semakin terdesentralisasi maka tantangannya akan semakin besar dalam mengembangkan sistem global, tapi semakin tersentralisasi ya mungkin tantangannya akan semakin ringan atau bahkan mungkin tidak ada. Nah, oke guys, di sini adalah eh, strategi sistem global ya. Nah, di sini ada 6 tugas, di mana 6 tugas ini merupakan tugas utama CEO ya atau top management eh, untuk mengembangkan atau untuk membangun sistem informasi manajemen global. Nah, untuk yang di sebelah lingkaran yang di sebelah kanan, nah itu merupakan tugas dari CEO atau top management yang dibantu oleh Chief Information Officer (CEO). Nah, jadi dalam pengembangan sistem pilihan lokal, lalu sistem yang dikoordinasikan secara regional, sistem inti global, nah ini merupakan bagian dari divisi sistem informasi ya, Eh, dan yang ya masih tetap tugasnya dari pimpinan tertinggi sebuah perusahaan sih, CEO, Chief Executive Officer. Tetapi dalam tugasnya itu dibantu oleh divisi sistem informasi yang dikepalai oleh Chief Information Officer.
Nah, jadi eh, waktu Anda menggunakan strategi bawara laba misalnya, atau menggunakan eh, eksportir domestik, lalu menggunakan eh, multinasional atau transnasional misalnya. Nah, sistem pilihan sistem informasi yang digunakan dalam skala lokal itu sistemnya atau blueprintnya itu seperti apa? Dan tentu saja setiap pilihan yang diambil nah itu untuk memaksimalkan proses bisnis atau mekanisme kerja di tempat tersebut ya. Nah, lalu sistem yang dikoordinasikan secara regional. Lalu sistem yang dikoordinasikan ini bagaimana menyambungkan setiap sistem informasi yang digunakan pada kantor-kantor atau divisi-divisi yang terpisah oleh jarak atau pulau atau negara. Nah, eh, Pak, berarti kan tinggal dikoordinasikan saja menggunakan komputer jaringan, berarti tugasnya mudah dong. Oh, belum tentu. Kalau misalnya budaya berbeda, bahasanya berbeda, maka tugas untuk koordinasi dan kolaborasi mungkin ini juga akan semakin berat. Ya, karena perbedaan-perbedaan itu tadi, perbedaan. Nah, Anda kan sudah mendapat mata kuliah komunikasi bisnis ya. Nah, di sana tantangan-tantangan atau hambatan dalam komunikasi salah satunya adalah budaya dan bahasa. Nah, itu pula yang akan terjadi dengan adanya sistem informasi manajemen global ini, di mana Anda akan menghubungkan atau mengkoordinasikan kantor-kantor atau unit-unit yang berada di luar negara atau di negara asing ya, yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Nah, itu merupakan tantangan nantinya untuk mengkoordinasikan unit-unit atau kantor-kantor tersebut dengan memecahkan permasalahan bahasa dan budaya yang berlainan. Nah, lalu penggunaan dari sistem inti global. Nah, sistem inti global kemarin pada pertemuan kemarin kan ada ini ya, kita sempat membahas mengenai desainnya ada eh, desain yang digunakan apakah sentralistik ataukah desentralisasi. Nah, lalu sistem sebaran informasinya apakah dengan menggunakan top down ataukah dengan menggunakan bottom up ataukah dengan menggunakan partisipatif. Nah, itu harus Anda tentukan dalam sistem inti global ini. Nah, lalu pada lingkaran yang sebelah kiri, nah di sini eh, tetap tugasnya CEO, tetapi dibantu dengan mungkin ya manajer fungsional ya, seperti direktur SDM, direktur pemasaran, direktur keuangan, atau direktur operasional. Nah, jadi di sini akan mencakup proses bisnis lokal tentang bagaimana mungkin tenaga penjualan atau tenaga kerja ditempatkan di dalam sebuah kantor atau sebuah pasar. Lalu bagaimana pengelolaan sistem keuangannya, lalu bagaimana hubungan dengan pengadaan bahan baku dan hubungan dengan supplier. Nah, itu ada pada proses bisnis lokal. Lalu pada proses bisnis regional, nah ini regional ini artinya eh, kantor atau pabrik atau unit ya ada pada daerah atau negara yang berbeda ya, ya yaitu bagaimana nanti eh, apa ya, bagaimana nanti sistem kerja yang akan digunakan untuk mengkoordinasikan dua tempat atau tiga tempat atau beberapa tempat sekaligus. Lalu tentang bagaimana jika adanya ekspor impor yang terjadi antar unit atau antar kantor yang berbeda negara atau berbeda daerah dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam proses inti bisnis global, nah di sini Anda akan menentukan fungsi utama dalam sebuah kantor atau tempat atau unit yang ada di sebuah negara ya, eh, apakah yang harus diutamakan itu fungsi pemasarannya ataukah fungsi perekrutan tenaga kerjanya atau fungsi dari perolehan sumber daya alamnya ataupun fungsi-fungsi yang lain. Nah, biasanya sebuah perusahaan multinasional ia mendirikan sebuah eh, apa ya apa kantor cabang gitu ya pada sebuah negara asing ia akan memiliki tujuan tertentu ya ya mungkin untuk
mendekatkan dengan konsumen pasar atau konsumen di sana, untuk merekrut tenaga ahli atau tenaga kerjanya, atau mendapatkan sumber daya alamnya mungkin ya. Nah, itu merupakan proses inti. Jadi waktu Anda membuat sebuah kantor di negara asing, eh, proses inti bisnis, ya, bisnis inti apa yang akan Anda utamakan atau Anda tekankan pada kantor tersebut. Ya mungkin ada beberapa atau banyak hal ya, ya tetapi mungkin fungsi utamanya itu untuk harus Anda tekankan untuk apa gitu. Nah, baru setelah nanti ketemu proses inti bisnisnya, baru akan dipilih platform apa yang sesuai untuk digunakan, sistem informasi seperti apa yang bisa digunakan untuk memaksimalkan proses bisnis yang ada di sana. Nah, di sini kita akan membahas core system ya, atau sistem inti. Ini merupakan sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Nah, jadi sistem yang lainnya harus sistem yang lain ya harus dikoordinasikan secara terpisah karena sistem tersebut merupakan elemen penting tetapi tidak harus nyata di berbagai negara. Nah, maksudnya sistem inti ini merupakan sistem-sistem yang mendukung proses bisnis inti pada sebuah negara tadi. Nah, kalau misalnya Anda membuat kantor di sebuah negara itu untuk rekrutmen sumber daya manusia atau tenaga ahlinya, ya berarti yang harus diperkuat adalah sistem informasi sumber daya manusianya. Lalu kalau Anda mengincar sumber daya alam di sebuah daerah atau negara, ya, yang harus diperkuat adalah sistem informasi produksi atau manufakturnya. Kalau Anda ingin membuat atau mendirikan kantor untuk dagang atau konsumen untuk mendekatkan perusahaan dengan konsumen di sana, ya berarti harus kuat sistem informasi pemasarannya. Nah, kalau Anda berhubungan dengan pemerintah di sana, lalu Anda mendapatkan eh, pajak gitu ya, keringanan pajak, ya berarti harus kuat sistem informasi keuangannya. Nah, itulah core sistemnya. Jadi waktu Anda membuat sebuah tempat ya, sebuah tempat di negara asing, proses Anda harus tentukan proses bisnisnya apa dan sistem informasi apa yang akan menunjang secara efektif dan efisien tujuan tersebut. Nah, jadi di sini akan di yang di tabel sebelah kotak sebelah kanan di sini akan ada langkah yang lebih jelas ya dalam menentukan core system, yaitu definisikan proses inti bisnis seperti yang saya ceritakan tadi. Anda membangun kantor atau membangun sebuah tempat di negara asing untuk basis operasinya itu digunakan untuk tujuan apa? Lalu identifikasikan sistem intinya. Nah, sistem intinya ini akan tergantung dari strategi Anda nanti. Apakah menggunakan pewara laba, apakah menggunakan eksportir domestik, apakah menggunakan transnasional atau multinasional. Karena setiap strategi ini memiliki ini ya apa base power yang berbeda. Dan base power itulah yang akan menentukan eh, sistem informasi yang akan digunakan nanti untuk koordinasi dan kolaborasi. Nah, lalu ada pendekatan nih untuk untuk menentukan core system. Ada incremental, ada grand design, dan ada evolusi. Nah, kalau incremental eh, ini artinya Anda membuat apa ya? Membuat sistem informasi secara sedikit demi sedikit gitu ya di tempat yang baru, eh, memanfaatkan teknologi yang ada di negara tersebut, ya perubahan sedikit demi sedikit agar dan jika proses bisnisnya sudah mulai berkembang di tempat tersebut, artinya sudah memberikan keuntungan yang maksimal bagiannya, maka proses incrementalnya akan dilanjutkan sampai selesai. Artinya di upgrade sedikit demi sedikit sesuai dengan skala bisnis yang ada di sana, semakin besar ya maka sistem informasi yang digunakan juga akan semakin kompleks. Lalu yang kedua ini adalah pendekatan grand design ya. Grand design ini artinya eh, Anda memilih
sebuah daerah yang akan nanti dijadikan basis utama operasi Anda pada sebuah region atau mungkin misal contoh ini ya, biasanya grand design ini ada pada perusahaan yang menggunakan strategi multinasional atau transnasional atau antar negara. Nah, di mana mungkin eh, kantor pusat Anda ada di Indonesia nih. Nah, mungkin karena jarak yang amat jauh gitu ya, ya memang jarak masih tetap bisa diatasi dengan penggunaan sistem informasi atau sistem komunikasi. Nah, tetapi untuk koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif, ya Anda dalam strategi multinasional atau transnasional, Anda menunjuk sebuah sebuah tempat atau sebuah kantor di negara asing untuk menjadi pusat operasinya. Jadi kayak semi headquarters gitu ya. Jadi pada benua atau regional tersebut, nah tempat yang Anda tunjuk ini akan menjadi pusat operasi di negara atau sorry benua atau region tersebut. Nah, misal Anda mau membangun di Eropa. Nah, di Eropa eh, misalnya pusatnya ada di Italia. Lalu eh, cabang-cabangnya ada di Jerman, Belgia, Polandia, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan masing-masing ini memiliki fungsinya sendiri. Nah, tetapi karena cabang-cabang di Eropa ini, nah ini harus tergantung dari strategi yang Anda gunakan, nanti ia akan hanya akan berkoordinasi pada kantor pusat yang ada di benua tersebut, di Italia. Nanti Italia ini akan meneruskan ke kantor pusat Anda yang ada di Indonesia. Nah, itu yang grand design. Artinya menunjuk sebuah tempat untuk menjadi basis operasi sementara gitu ya. Basis operasi sementara, pusat sementara pada sebuah daerah atau sebuah negara, benua atau pada sebuah region. Nah, sementara yang evolusi ini merupakan gabungan dari incremental sama grand design ya. Jadi dalam grand design kan Anda membuat basis operasi sementara sama. Evolusi juga Anda membuat basis operasi sementara. Nah, tetapi pengadaannya kalau yang grand design pengadaan sistem informasinya itu dilakukan secara lengkap gitu ya. Tetapi kalau yang evolusi ini dilakukan secara bertahap atau incremental. Nah, jadi semakin seiring besarnya basis skala bisnis yang di sana, baru sistem informasi akan diupgrade secara sedikit demi sedikit. Nah, kalau yang grand design, nah itu langsung sistem informasi diadakan secara lengkap, secara prosedural, secara ini ya pada kantor basis eh, pusat sementara di region tersebut. Sementara evolusi juga sama, menentukan pusat operasi pada region, tetapi dalam pengadaan sistem informasinya diadakan secara bertahap. Nah, artinya kalau yang incremental, ini sistemnya ini sentralistis ya. Jadi dalam incremental ini keputusan ada di manajemen puncak, sementara yang grand design sama evolusi ini lebih ke desentralisasi, di mana kantor cabang memiliki power atau otonomi untuk menentukan proses bisnisnya di benua atau pada di region setempat. Nah, yang keempat, pastikan manfaat dapat dirasakan. Nah, jika Anda merancangnya secara benar gitu ya, lalu Anda lakukan evaluasi apakah sistem yang sudah berjalan ini dapat memberikan manfaat atau belum. Nah, lalu di sini adalah implementasinya tadi ya, solusi manajemen tadi ya. Jika dirasa sistemnya belum sempurna atau belum berjalan dengan baik ya, maka implementasi ini yang harus Anda lakukan. Jadi kan dalam sistem informasi ada hambatan-hambatan tersendiri ya. Nah, jadi yang bisa Anda lakukan ya menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Nah, artinya berkoordinasi dengan mungkin
penanggung jawab pada kantor cabang tentang apa kebutuhan atau spesifikasi komputer seperti apa yang dibutuhkan untuk penggunaan sistem informasi yang lebih baik. Lalu membawa perubahan apakah sistem yang sudah digunakan, ya, gitu ya, apakah strategi yang sudah di global yang sudah digunakan empat tadi itu, apakah membawa perubahan ke dalam proses bisnis atau tidak. Nah, lalu mengkoordinasikan pengembangan aplikasi ya sesuai dengan kompleksitas yang ada pada daerah atau region tersebut. Jika skalanya semakin besar, ya maka aplikasi tambahan mungkin saja dibutuhkan untuk menopang sistem informasi yang ada. Oke, bagian terakhir adalah isu dan peluang teknologi untuk rantai global. Nah, ini adalah merupakan tantangan teknologi dalam sistem global ya, dalam pengembangan sistem global. Nah, jadi platform komputasi dan integrasi sistem, nah ini bagaimana agar aplikasi yang dikembangkan dan digunakan divisi-divisi yang berbeda, orang yang berbeda, jenis piranti keras komputer yang berbeda dapat diintegrasikan. Nah, jadi karena adanya mungkin perbedaan budaya dan bahasa gitu ya. Lalu juga terdapat peraturan pemerintah yang membatasi teknologi, jadinya piranti atau perangkat keras atau aplikasi yang digunakan bisa saja berbeda. Nah, ini merupakan tugas dari eh, Anda sebagai pengambil keputusan yang dibantu oleh Direktur Sistem Informasi ya mungkin ya, atau penanggung jawab sistem informasi agar dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengkolaborasikan setiap unit yang terpisah tersebut. Nah, semakin baik eh, Anda mengatasi perbedaan platform komputasi dan integrasi sistem ini, ya maka akan semakin baik pula eh, arus informasi baik itu ke atas maupun ke bawah dari perusahaan Anda. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal-awal pertemuan, speed is the key. Jadi pemenang akan memanfaatkan eh, informasi agar ia dapat bergerak secara lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif untuk dapat memenangkan persaingan. Nah, kuncinya adalah di dalam persebaran informasi atau perolehan informasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah konektivitas. Nah, jadi permasalahan terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional. Nah, biasanya konektivitas ini berkaitan dengan jaringan internet ya. Jaringan internet, ya kita tahu sendiri ya, perbedaan kecepatan Mbps, lalu itu lalu daerah-daerah terpencil yang belum atau tidak dialiri dengan internet itu akan menghambat atau memberikan masalah konektivitas. Nah, jadi perusahaan multinasional bisa memberikan apa ya, melobi pemerintah untuk pembuatan infrastruktur jaringan komputer atau internet di sana. Ya, tentu saja melalui deal atau lobby-lobby tersebut eh, intinya adalah saling menguntungkan ya. Jadi si negara dapat apa dari eh, perusahaan multinasional atau transnasionalnya dan perusahaan eh, perusahaan global tersebut mendapatkan apa dari investasi yang diberikannya kepada pemerintah. Nah, lalu yang ketiga ini adalah penempatan perangkat lunak. Jadi keterbatasan harus menyediakan software dalam berbagai bahasa, tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini juga penempatan perangkat lunak ini berkaitan dengan layout ya. Layout ini adalah interface. Interface, jadi bagaimana Anda melihat tampilan pada aplikasi atau komputer. Nah, bahasanya harus ditata sebaik mungkin, lalu warna atau mungkin penempatan opsinya, itu harus dibuat friendly user gitu ya, agar nyaman digunakan, agar dengan nyaman digunakan tersebut, maka setiap orang yang
dalam perusahaan ya yang membutuhkan informasi ataupun ingin menyebarkan informasi itu dapat diproses secara lebih cepat dan lebih baik lagi karena kenyamanan tersebut. Bayangkan kalau interface-nya tidak nyaman. Ya, jadi melihat saja sudah bikin sakit mata gitu ya, warnanya mencolok, terus fontnya nggak jelas gitu kan. Nah, untuk menggunakan sistem informasinya atau menggunakan komputer jaringannya pasti juga males gitu. Nah, jadi harus dibuat se-friendly user mungkin gitu ya, interface-nya agar setiap elemen perusahaan dapat menggunakannya secara baik dan benar. Oke, guys. Sekian presentasi materi dari Sistem Informasi Manajemen Global. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Jadi eh, kita ketemu lagi pekan depan untuk membahas materi yang lainnya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.